Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Monggo pangaosan wonten ing dalu punika kita bika sarana maos raditu billah tunggal kalih 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada malam hari ini yang sudah seperti kita sepakati minggu lalu dan sudah kita beri muqaddimah minggu lalu, malam ini kita akan terus mengkaji kitab Nailur Raja, syarah kitab Safinatun Najah, yang itu berkaitan dengan hal-hal atau rukun-rukun agama yang juga sangat penting. Ada akidah dan juga dilanjutkan dengan fikih. Baik, kemarin kita sudah menjelaskan tentang latar belakang dan siapa pengarangnya, yaitu kitab Nailur Raja yang dikarang Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, juga biografinya, serta Syekh Salim bin Sumer juga biografinya. Baik, sebelum kita mulai, mengingatkan kembali dan terus menerus niku monggo nek saged membawa catatan dan buku, karena al-ilmu soidun, jadi ilmu itu ibarat hewan buruan. Wal kitabatu qayyiduhu, dan kitabah tulisan itu ibarat qayyid, ibarat nopo, ibarat ikatannya. Qayyid suyudaka, maka dari itu ikatlah hewan buruan kalian bil hibalil wathiqah, dengan tali yang itu kuat, tali yang bakoh. Faminal hamakoh, maka adalah bagian dari kebodohan antatruka ghazalah tatoliko, meninggalkan ghazalah, meninggalkan itu rusa atau meninggalkan kijang atau dan lain sebagainya, tolikoh, tanpa diikat. Ini hal yang sangat penting, karena jika kita meninggalkan mereka tanpa diikat, ya bakalan mayu, hilang seperti itu. Begitu juga ilmu, kalau enggak ditulis ya lupa, lali. Baik, seperti itu. Baik, kita masuk ke khutbatus syarih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, syarih atau imam atau Syekh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri membuka kalimatnya dengan basmalah. Mengapa basmalah nanti akan dijelaskan. Nahmaduka Allahumma ya man istafaita min ibadikal mu'minin man waffaqtahu lil tafaqquhi fiddin. Jadi ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ya man istafaita min ibadika al mu'minin, yang telah menurunkan atau memilih dari ibadikal mu'min, dari hamba-hamba orang mukmin ini, yang man wafaqtahu litafaqquhi fiddin, orang yang telah memberikan ilmu terhadap sebagian orang-orang mukminin. Jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Wa nashkuruka, dan kami bersyukur kepadamu ala ma'alam, atas apa yang engkau pelajari, apa engkau ajarkan kepada kami. Wa hadaita wa qawamta, dan engkau berikan hadiah dan engkau teguhkan kepada kami ilmu itu dan iman itu. Wa nas'aluka an tusalliya wa tusallima ala sayyidi al-mursalin, dan saya ini meminta kepadamu supaya engkau juga bersolawat dan memberikan salam kepada sayyidil mursalin, kepada pemimpinnya para rasul, sinten Muhammadin as-sadiqil amin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digelari as-sadiq. As-sadiq niku yang
yang membenarkan apa? Membenarkan risalah dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Amin, yang Al-Amin dan digelari Al-Amin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelari Al-Amin karena Nabi Muhammad itu orang yang terpercaya. Dan Al-Amin ini menarik gelar sebelum Nabi Muhammad SAW menerima risalah Islam. Jadi memang dari dulu Kanjeng Nabi ini memang orangnya luar biasa. Bahkan sebelum menerima risalah Islam itu sudah digelari Al-Amin, orang-orang yang terpercaya. Digelari oleh ahlu Mekah, baik itu yang nantinya memusuhinya atau yang tidak, itu Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi misalkan bagolan nopo atau apa itu tetap dipercaya, maka dari itu digelari Al-Amin. Wal alihi sufunin najah, dan para keluarganya. Al itu keluarga, dan al ini banyak ya. Al ini maksudnya banyak dan makomnya berbeda-beda. Nanti akan dijelaskan. Sufunin najah, yang itu sufun itu jamaknya dari safinah. Sufun itu adalah kapal-kapal, najah itu keselamatan. Maksudnya itu keluarganya, yang itu merupakan jika kita bersolawat dan jika kita mengikutinya, itu akan ibarat kita meniti dan mengikuti dan naik numpak sufunin najah, kapal-kapal keselamatan. Wa ashabihi al-huda, dan para sahabatnya yang itu al-huda, merupakan orang-orang yang itu diberi petunjuk. Nih. Amma ba'du fa innahu lamma kana minal muqarrari fi ba'dil ma'ahid al-ilmiyah bi Madinatit Tarim al-Muhammadiyah tadrisu kitab Safinatin Najah lil mubtadi'in min sigharil muta'allimin rajani ba'du uli syan min dawil fadl wal irfan an aktuba alaihi syarhan sahlan. Jadi kitab Safinatun Najah ini mengapa kok ditulis syarahnya Nailur Roja? Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ini mengatakan bahwasanya di Tarim ini banyak orang-orang yang mempelajari kitab Safinatun Najah. Tarim itu mana? Di Hadramaut, Yaman. Seperti yang minggu kemarin sudah kita jelaskan. Di Tarim banyak orang-orang yang mempelajari Safinatun Najah untuk orang-orang yang mubtadi, awal-awal belajar. Jadi karena banyak yang mempelajarinya di ma'had-ma'had, di ribat-ribat, pondok-pondok, akhirnya beberapa orang meminta Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ini untuk menuliskan buku atau syarah ini. Min dalil fadl wal ifad an aktuba alaihi syarahan salan. Buku yang itu syarahnya yang simple, yang gampang. Ala tariqatil mutaqaddimin al-muthla. Jadi simple, gampang, tapi napa nggih? Ala tariqatil mutaqaddimin. Jadi susunannya, terus uslub bahasanya tetap mengikuti cara-cara orang-orang yang salah, orang-orang mutaqaddim untuk menulis ini. Tarikan fi at-tatwil wal i'ab. Jadi meninggalkan yang tatwil dipanjang-panjangkan. Jadi yang simpel mawon, syarah-syarahnya yang tidak usah panjang-panjang. Muqtasiran alamat dalat alaihi ibaratul kitab. Jadi sesuai apa yang itu ditunjukkan oleh kata-kata dalam kitab Safinatun Najah tersebut. Tamrinan lahum ala ta'bir amma qad yaqumu bil adhan min mafahim wa ma'ani. Jadi untuk nopong ya, tamrinan itu untuk latihan lahum ala ta'bir amma qad yaqumu bil adhan. Jadi untuk latihan moco, latihan memahami, dan latihan bagaimana caranya untuk membuat ibarah, membuat kata-kata yang itu sesuai dengan uslub para mutaqaddimin, uslub para ulama-ulama salaf. Jadi seperti itu. Faqabaltu raja'ahu bil qabul. Maka saya menerima raja'ahu, harapan mereka dengan menulis kitab ini. Wa as'aftuhu bi tahsilil ma'mul. Fakatabtu minasyarhi ma samaha bihi zaman mutawakhiyan fihi tashil ibarah hasabal imkan. Ghairu ani rubbama zidtu fihi ma qad yahtaju ilaihi man huwa a'la tabaqatan min ulaik. Tatadhiha lahum ilaihi ila ma fawqahu al masalik
wal yakuna naf'u a'am wal faidatu atam insyaallah taala. Jadi dan beliau setuju, akhirnya ditulis kitab ini Safinatun Najah, dan yang itu diberikan, yang itu ditambah beberapa masalah-masalah yang itu tergolong penting. Maka dari itu setelah ditambahkan, dinamakan wasamaituhu Nailur Roja bi syarhi Safinatin Najah. Jadi dinamakan kitab ini Nailur Roja bi syarhi Safinatin Najah. Ja'alahullahu khalisan liwajhihi, amin. Setelah dinamakan Safinatun Najah yang seperti maknanya sudah kita terangkan pada minggu yang lalu, Syekh Ahmad bin Umar atau Said Ahmad bin Umar ini berdoa, ja'alahullahu khalisan wa liwajhihi, amin. Ini berdoa untuk semoga diberikan senantiasa keikhlasan. Niki penting nggih. Jadi berdoa untuk menjadikan dirinya ini ikhlas niki penting. Karena mengapa kok ada banyak kitab-kitab orang zaman dulu itu bertahan, dan kitab-kitab orang zaman saat ini itu hanya sedikit yang bertahan. Jadi ngopo kok ini kayak seperti hanya Riyadhus Shalihin, itu zamannya Imam Nawawi, itu zaman kapan? Itu zamannya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Nah, itu sudah tahun 500-an, sudah hampir 1000-an tahun. Juga kitab-kitab yang lain. Ini kok bisa tetap bertahan, tetap ana wong maca, tetap ana wong sing mempelajarinya, dan itu kitab tidak musnah. Ini sangat penting kita pahami. Bahasanya dulu ini nggak semudah sekarang, dan dulu ini orang nek nulis kitab, jadi Mbah Siraj Payaman sini dulu pernah diceritakan bahwasanya dulu ketika membelikan kitab beli kitab Ihya Ulumuddin itu sampai ngedol kebo, padahal cuman beli kitab Ihya Ulumuddin langsung dari Mekah, ngedol sapi atau kebo. Jadi dulu ini nggak mudah. Dulu ini semua kitab tulis tangan dan mahal biayanya. Nek sekarang ya alhamdulillah. Tetapi kok bisa tak bertahan sampai sekarang. Nah, ini sangat penting, dan sirnya di situ, rahasianya adalah ikhlasnya ulama. Jadi kalau kitab-kitabnya Imam Abu Hanifah, kitabnya Imam Malik itu kan sudah dari awal-awal ada Islam, sudah zaman tabi'in, itu kan sangat awal sekali, sudah 1000 tahun lebih. Jadi karena ikhlasnya ulama itu, kitab ini bisa bertahan. Jadi ngoten. Jadi sirnya itu di ikhlas. Jadi dulu itu sampai ulama-ulama karena menguji keikhlasan, kisahnya ada bermacam-macam. Jadi Imam Dawud As-Sonhaji dalam itu menguji kitabnya, yaitu yang kita kitab Nahwu yang saat ini kita sangat sering ketahui dan pelajari, itu adalah kitab Jurumiyah. Wah, itu ceritanya bagaimana? Ceritanya kitab Jurumiyah itu dulu diuji keikhlasannya dengan caranya, ini kitab tak uncalke neng kali, tak uncalke tak gua neng kali. Engko nek misalkan kitabnya balik, kalau misalkan kitabnya balik berarti iki ikhlas tenan. Akhirnya ketika itu dilemparkanlah kitab Jurumiyah itu neng kali di sungai yang itu di dekat di kota Fes, di dekat Jami' Zaitunah. Saya pernah ke sana lihat kalinya, dan delok kaline niku ya lumayan gede jebul kaline. Jadi di tempat itulah Syekh As-Sonhaji itu melempar bukunya dan balik tenan. Nah, itu jadi karena teruji keikhlasannya, kitab itu bertahan dan dipelajari hingga detik ini dan hingga hari ini. Inilah yang sangat luar biasa dari ulama-ulama salaf. Jadi ngoten. Baik, dan dulu pernah diceritakan bahwasanya ada seorang wali yang itu masya Allah luar biasa. Itu ketika masuk di perpustakaan ngoten. Ketika masuk di perpustakaan suruh melihat, akhirnya dia berkata, ini saya di perpustakaan ada bukunya bermacam-macam. Ada yang bukunya itu peteng, gelap,
Terus ada yang bukunya itu agak terang, ada yang terang sekali. Nah, dan salah satu buku yang terang sekali itu dilihat adalah bukunya Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Nah, yang itu pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Padang, gitu. Kenapa? Karena di situ atharul barokah, ada bekas barokah, yaitu dari an-nasy', yang itu berasal dari ikhlasnya ulama. Jadi banyak ulama yang itu di mukadimahnya kitabnya berdoa untuk menjadikan dirinya ini ikhlas dalam mengarang kitab, dalam menulis, dalam berdakwah dan lain sebagainya. Karena kalau enggak ikhlas nggih percuma. Nanti juga akhirnya ujung-ujungnya kitabnya akan hilang, pahalanya hilang dan lain sebagainya. Inilah salah satu bentuk isti'anah, minta tolongnya ulama ini kepada Allah supaya menjadikan dirinya ini ikhlas. Jadi ngoten. Semoga kita semua menjadi orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu dan dalam mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ketika sudah kita membaca khutbatul kitab, khutbatul syarih, kita juga membaca khutbatul kitab, khutbahnya Imam Syekh Salim bin Sumer. Jadi kita di sini ada matan, ada syarah. Jadi kita di sini tugasnya merotoli matan, dan jika kita bahas satu persatu, huruf per huruf, dan juga kita jelaskan apa yang faedah yang ada di dalamnya. Baik, yang pertama adalah, jadi nanti semua saya bacakan matanya nggih ditirukan supaya lebih barokah. Jadi matanya yang pertama kali Bismillahirrahmanirrahim, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, masuk semuanya awalnya dengan Bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syekh Salim bin Sumer membuka kitab ini dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-ba, jadi al-ba, dan Syekh Ahmad bin Umar menjelaskan al-ba dalam Bismillahirrahmanirrahim, al-ba, ba-nya ini lil musahabah ma'ta barok. Maksudnya apa? Al-ba ini untuk menandakan bahwasanya untuk al-musahabah, jadi untuk saling mengiringi ma'ta barok dengan menggunakan basmalah ini dengan untuk tabarruk bin barokah, gampangannya seperti itu. Al-ba wa ism. Kalau ba ini kan artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan nama Allah. Jadi dengan ini maksudnya dengan lil musahabah, dengan beriringan nama Allah, sekaligus saya ingin dengan adanya nama Allah di dalam tulisan saya ini untuk tabarruk bin kitab barokah. Maknanya seperti itu. Dari baknya itu seperti itu. Wa ismun, jadi bismillah. Jadi bismillah ini dari bismi ini ada dari dua nih, dari ba dan ism. Nah, ism ini apa maksudnya? Wasmun mustakun, diambil minas sumu, dari kata sumu. Ismun ini diambil dari kata asumu. Apa sumu kui? Wahwa al-ulu, artinya tinggi. Nah, itu bismi itu. Sumu itu artinya tinggi. Wallahu, bismillah, sama so Allah. Alamun ala zat al-wajibul wujud. Jadi Allah itu di sini dikatakan bahwasanya sebuah nama, sebuah julukan ala zat, atas zat yang itu al-wajibul wujud. Jadi wujudnya itu wajib, mesti ono, gampangannya mesti ono dan nggak mungkin ra ono. Jadi nggak bisa menerima kemungkinan ra ono. Jadi ini yang dimaksud wajibul wujud. Tidak bisa ada kemungkinan di situ untuk tidak ada, mesti ono, dan mustahil ora ono. Jadi inilah yang dimaksud wajibul wujud. Al mustahiq li jami'il kamalat, yang itu berhak, li jami'il kamalat, yang itu berhak dan mempunyai jami'il kamalat, seluruh kesempurnaan, yang itu memiliki seluruh kesempurnaan. Ar-Rahmanu, jadi Allah tadi jika disimpulkan di sini Syekh Ahmad
bin Umar itu mengatakan Allah itu adalah nama atau julukan pada zat yang itu mesti ono dan mungkin raono dan tidak menerima kemungkinan untuk raono. Al-mustahiq li jami yang itu senantiasa memiliki segala al-kamalat, kesempurnaan, dan nggak mungkin ra sempurna. Jadi seperti itu. Dan lanjut ke makna selanjutnya, ke haruf selanjutnya, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nopo? Nah, ini kita pelajari satu persatu. Ar-Rahman itu nopo? Huwa al-mun'im bijalailin ni'am. Ar-Rahman adalah al-mun'im yang memberikan kenikmatan bijalailin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang agung. Nah, nopo? Seperti halnya nikmat-nikmat yang agung itu bagaimana? Nikmat-nikmat yang agung ini kita diberikan di alam dunia ini kehidupan. Diberikan di alam dunia ini hal-hal kehidupan yang itu merupakan pulsa ya. Pulsa bagi kita untuk kita habiskan dengan hal-hal yang baik untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang itu agung, nikmat yang contoh besar, atau nikmat Islam atau nikmat iman, itu nikmat-nikmat yang besar, yang agung. Baik, yang selanjutnya adalah Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim? Ar-Rahim itu adalah al-mun'im bidaqaiqiha. Adalah Ar-Rahim itu adalah yang memberikan nikmat yang detil. Kalau tadi nikmatnya yang Ar-Rahman itu universal, kalau yang itu Ar-Rahim adalah nikmat-nikmat yang detil. Kaya dene, wah alhamdulillah lagi ndonga, wah iki sandalku ilang siji nang masjid. Akhirnya dengan berdoa-doa akhirnya sandalnya ketemu. Wah jebol di jebol akhirnya ketelingsut atau ketendang-tendang. Jadi karena ketendang-tendang itu nikmat yang kecil inilah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar, nikmat yang universal disebut Ar-Rahman, dan di nikmat-nikmat yang kecil ini disebut Ar-Rahim. Jadi seperti itu. Ini bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Baik, jadi ini adalah makna secara harfiah. Secara dipotoli satu persatu adalah ini maknanya. Dan jika dicarikan maknanya secara keseluruhan adalah al-wal makna bi musahabati bismillahirrahmanirrahim u'allifu kitabi hadza mutafarrikan. Jadi makna secara keseluruhan adalah bi musahabati ismillah, dengan beriringan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. U'allifu, aku mengarang apa kitab ini, kitab saya ini, hadza, kitab yang ini, mutabarrikan, dengan mengharap barokah dari lafaz Allah Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Ini adalah makna secara keseluruhan dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang itu tertuang dalam kitab ini. Baik, selanjutnya innama uftutiha al-muallifu kitabahu bil basmalah lil iqtida bil Qur'anil aziz. Jadi dibuka al-muallif, al-musannif Syekh Salim bin Sumer mengatakan bahwasanya dibuka kitab ini, di muqaddimah kitab ini dengan basmalah karena lil iqtida, untuk mengikuti Al-Qur'anil Aziz, untuk mengikuti Al-Qur'an. Piye kok mengikuti Al-Qur'an? Walil amali biqouli sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Wa fi riwayatin abtar wa fi ukhra ajdam. Jadi yang pertama tadi mengikuti Al-Qur'an itu karena Al-Qur'an awal mulanya dibuka dengan basmalah. Monggo surat pertama kali dalam Al-Qur'an niku napa? Bismillah. Surat pertama kali di dalam Al-Qur'an niku Al-Fatihah, yaitu Ummul Qur'an. Yang Ummul Qur'an menika itu yang pertama kali itu dilafalkan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itulah mengapa kita harus melafalkan basmalah, karena Al-Qur'an juga awal mulanya nggih basmalah. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Dan juga untuk mengikuti apa yang itu disunahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu napa ada satu hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Fi riwayatin abtar wa fi ukhra azlam. Jadi ini penting kullu amrin, setiap perkara-perkara dibalin niku napa? Di sini diterangkan bahasanya makna dibalin sahibu halin yuhtamu bihi syar'an. Jadi amrin, setiap perkara-perkara yang dibalin niku perkara-perkara yang dianggap penting oleh syarak, dianggap penting oleh syariat Islam. Seperti kata alifil kutub an-nafiyah, seperti mengarang kitab yang itu bermanfaat, kalau kitab agama. Nah, ini seperti itu. Nah, itu ini itu maknanya kalau amrin dibalin, setiap perkara-perkara yang itu memiliki urgensi atau memiliki yang dianggap penting dari syara, jika layub da'ufihi, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, itu apa? Bahwa akto. Nah, bahwa akto, apa itu akto itu? Akto itu adalah maktu'ul yad. Jadi maktu'ul yad tangannya itu terputus, atau al yaden, atau tangan dua-duanya terputus. Maksudnya terputus piye? Nanti akan dijelaskan. Dan di riwayat lainnya adalah abtar. Riwayat bahwa al abtar. Abtar itu apa? Abtar itu adalah maktu'uz zanab. Jadi buntutnya putus. Dan riwayat lainnya adalah al azam. Jadi azam. Azam niku napa? Al musabu bida'il juzam, yang orang yang terkena penyakit juzam atau wahwa ilat, penyakit juzam niku napa? Ilatun yahmaru minha al-udhu, summa yaswad summa yatasyaqqaq summa yatanasar. Jadi penyakit yang itu awal mulanya kulitnya apa anggota tubuhnya itu jadi merah, terus jadi ireng, terus pecah-pecah, terus ambiar, seperti itu. Adzanallahu minha. Jadi kita berlindung pada Allah dari penyakit juzam itu. Napa nek penyakit juzam dengan bahasa ilmiah nih? Nah, ini dokternya yang mboten enten nih. Tapi niki nganu apa namanya? Dalam paru-paru. Iya. Iya. Ya sejenis itulah ya. Jadi itu. Jadi nah, dan maksudnya dari ponera mulai segalanya dengan bismillahirrahmanirrahim itu kok tangannya tugel, terus buntutnya tugel, terus kena penyakit, itu maksudnya yang dimaksudkan dalam hadis ini annahu naqisun, itu adalah kurang, wa qalilul barokah, dan ram barokah, seperti itu, dan sedikit barokahnya. Maka dari itu semua hal yang tidak dimulai dengan basmalah, maka perkara tersebut, semua hal yang itu penting, dianggap penting oleh syariat, yang tidak dimulai dengan basmalah itu barokah sedikit, barokah kurang, dan perkara itu nanti akan kurang. Maka dari itu ulama-ulama membuka ceramahnya dan membuka tulisan-tulisannya dengan bismillah itu tadi. Itu adalah tentang makna bismillahirrahmanirrahim dan mengapa kita memulai tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang selanjutnya ada yang perlu kita ketahui, ahkamul basmalah, hukum-hukum bismillah. Dan hukum bismillah ini ada 5. Okay. Hukum bismillah ini ada 5. Maksudnya kok hukum bismillah? Hukum melafalkan basmalah itu ada 5. Hukum melafalkan basmalah yang pertama adalah ujub, adalah wajib. Jadi bismillah yang pertama itu kapan kita melafalkan wajib? Yang pertama adalah kama fis sholah. Yang pertama adalah ketika kita di sholat. Di mana di sholat? Ketika membaca Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah itu wajib dengan basmalah. Jadi ngoten. Dan dengan basmalah ini berbeda-beda ulama. Ada yang menjaharkannya, ada yang mengisirkannya. Nah, ini seperti itu. Maka dari itu dalam pendapat yang ini, pendapat madhab Syafi'i ini, itu ya sekalian dijaharkan saja.
Itu karena itu sama posisinya dengan hamdalah sama. Maka dari itu jika membaca Al-Fatihah dalam sholat dimulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika dalam sholat dijaharkan saja, karena membacanya itu wajib. Itu yang pertama, bismillah di dalam sholat itu wajib dalam membaca Al-Fatihah. Dan yang kedua adalah hurmah, wal hurmatu alal muharram li dzatihi. Jadi yang kedua itu adalah haram. Kapan kok maca bismillah iki kok haram? Maca bismillah kok haram iki piye ceritane? Nah, ketika ala al muharram li dzatihi, ketika hendak melakukan hal-hal yaitu haram, karena memang hal itu pada dasarnya hukumnya haram. Kasyur bil khamr, seperti halnya meminum khamr, meminum minuman keras itu haram gitu. Jadi ketika ngombe minuman keras yang saat ini sedang viral di Sleman ini, dibuka Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang ngono glegek-glegek, woi seger enak tenan. Itu haram. Jadi nggak boleh seperti itu nggih. Jadi haram itu malah wis dosa, malah nambah dosa. Iki malah, dan jika diniatkan untuk istihza, emang ngece ning agama, wah itu beda urusan lagi. Itu nanti bisa sampai mencapai derajat kufur, derajat kafir, karena intinya menistakan agama dengan niat seperti itu. Itu sangat mengerikan. Maka dari itu monggo jangan berbuat haram, maupun pas berbuat haram ngomong basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lagi meh maling, bismillahirrahmanirrahim. Ngono. Jadi lagi meh nopo membuat hal-hal yang haram itu aja nggo bismillah, jangan aja berbuat hal haram. Karena itu ya memang mengerikan akibatnya. Itu yang kedua, hukum yang kedua nggih. Hukum yang ketiga adalah an-nadab. Sunnah. Sunnah. Hukum ketiga itu sunnah. Kapan membaca basmalah itu sunnah? Ketika ala kulli amrin dzibalin. Jadi setiap perkara yang itu dianggap penting oleh syariat Islam. Nah, itu sunnah ngomongnya basmalah itu. Nah, seperti nulis kitab ini tadi. Nah, seperti wah aku meh wudu bismillahirrahmanirrahim. Aku meh aku meh nang masjid, wah mlaku bismillahirrahmanirrahim. Aku meh napa makan dengan niat mengibadah bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dengan bismillah. Nah, itu sangat baik sekali. Sangat baik. Maka dari itu jika kita membaca basmalah ketika itu sangat baik karena itu sunnah. Jadi kalau wudu seperti di sini diceritakan wudu wa ta'lifil kutub an-nafi'ah, seperti ya mengarang kitab ini tadi yang seperti yang saya jelaskan. Dan selanjutnya adalah al-karohah ala al-makruhi li dzatihi. Jadi yang hukum selanjutnya, hukum yang keempat adalah makruh. Kapan makruh membaca basmalah? Yaitu ketika alal makruh li dzatihi, ketika kita melakukan kegiatan atau perkara yang itu makruh, pada dasarnya makruh. Nah, seperti apa? Nador ala ma yukrahu nadruhu, seperti melihat yang itu hal-hal yang itu memang pada dasarnya makruh untuk dilihat. Nah, ini banyak sekali ya. Nanti hukumnya ada di dalam selanjutnya akan kita bahas apa yang perkara itu makruh. Seperti kalau kita di spill, jadi syakhsun nadhara ila farji. Jadi kalau melihat seseorang melihat ke kemaluannya masing-masing, sebenarnya itu makruh. Jadi jangan dilihati aja karena itu makruh. Nah, itu salah satunya seperti itu. Dan juga nador ila amrod, jadi melihat amrod. Amrod niku nopo? Amrod niku jadi kalau kita gampangnya, jadi kalau cowok melihat cowok tapi sing iku ayu,
Ayo tenan jadi ngelanan ayo tenan, jadi seperti itu. Ini makruh juga. Min ghairi syahwat, dengan tanpa syahwat, jadi usah deloki wis. Itu salah satunya. Nah, nanti akan dipredeli maksudnya ayu itu gimana. Itu adalah seperti itu. Itu hukum makruh ketika membaca basmalah. Dan hukum yang terakhir adalah al-ibahah alal mubahat. Jadi hukum yang terakhir itu mubah. Kapan mubah untuk membaca basmalah? Ketika alal mubahat allati la syarafa fiha. Jadi ketika kita boleh membaca basmalah mubah yang itu enggak ada pahalanya dan lain sebagainya, itu ketika alal mubahat allati la syarafa biha, yang atas perkara-perkara yang itu tidak dipandang penting oleh syarat, kayak karena kelimatain min makanin la akhir, jadi seperti memindahkan barang-barang. Ini bismillah perkara memindahkan seperti ini kan rano nasi neng Quran orang neng sunnah kalau dan lain sebagainya, dan tidak terlalu merupakan hal yang itu sangat penting. Makanya tidak sampai turun nas, sampai turun apa seperti itu kan, seperti itu. Nah, ini mubah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya heran orang-orang di Maroko itu sering sekali mengucap basmalah. Nah, itu karena memang untuk itu tadi tabarruk. Jadi kalau misalkan makan, saya bahkan melihat orang-orang di Maroko itu salah satunya ketika makan ngambil apa ya, kayak ceriping ngono lah. Ceriping. Bismillah. Makan. Ngambil lagi bismillah lagi. Ngambil lagi bismillah terus. Jadi seperti itu. Nah, ini sangat penting. Jadi ini sangat unik. Jadi memang suka mengatakan basmalah. Jadi ini membiasakan diri untuk suka mengatakan basmalah. Dan itu bagus. Jadi ya bin barokah gitu. Dan juga kalimat basmalah itu kan ya bagus kan. Dengan biar barokah kan maknanya kan bagus. Dan bismillah juga bagian dari Al-Qur'an juga. Kalau diniatkan basmalah itu membaca Al-Qur'an, bagian dari Quran yang mendapatkan pahala per huruf. Dan juga sirah bismillah ini macam-macam gitu. Sirah basmalah ini sangat macam-macam sekali, dan yang paling masyhur adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan ada juga sirah basmalah yang itu sering dibaca ketika kita ingin menghadapi sesuatu. Jadi itu bacaannya Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi seperti itu. Niki nanten papan tulisnya ditulis ya, sampun dados sering. Sampun dados nyanten nginton. Oh, berarti minggu depan sampun saged maos nggih papan tulis nggih. Jadi seperti itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim. Bismillah dengan beriringan dengan asma Allah alladzi yang itu la yadurru tidak akan terkenai celaka ma'ismihi dengan namanya, dan beriringan dengan namanya syai'un fil ardi wala fis sama, sesuatu hal yang itu ada di bumi maupun di langit. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, ini sangat bagus sekali maknanya. Jadi enten kiai, ada sebuah cerita yang diriwayatkan dari seorang kiai teng Malang itu. Saya mendengar dari muridnya. Ini penting untuk untuk kita ketika menghadapi suatu hal yang itu majhul, yang tidak mengetahui. Kayak jadi misalkan ketika makan atau minum suatu hal-hal yang kita tidak ketahui. Nah, dulu pernah ada kiai dari Malang itu pernah dikirimi makanan, ya, dikirimi makanan warna-warna dan dikirimi apel salah satunya oleh orang. Nah, ketika makan apel tersebut, sebelum makan apel tersebut, karena kiai itu sudah membiasakan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ketika makan tersebut
Nah, akhirnya sebelum makan membaca itu dan suruh karena ragu suruh muridnya membelah makan tersebut, apel tersebut. Ketika sudah dibaca tersebut, apelnya dibelah jebon jurune silet kabeh. Seperti itu. Akhirnya nggak bisa dimakan. Nah, ini kisah nyata nggih. Kisah nyata yang ada di Malang. Ini saya diceritakan langsung oleh muridnya. Jadi ini adalah barokah dari basmalah, barokah dari beriringan dengan nama Allah itu tadi. Maka dari itu monggo kita budayakan basmalah ini sesuai hukumnya tadi. Karena dengan basmalah kita dapat senantiasa dinaungi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah itu nyoto onone. Nyata, adanya itu nyata. Jadi bahwa barokah apa ora ketok barokah apa. Barokah itu nyata. Salah satu yang paling dekat barokah itu nyata dalam kehidupan kita adalah kita setiap hari melihat ambulan. Ambulanmu sing tempel itu yang terus sopir Davi itu. Jadi ambulanmu ini sudah digunakan berapa tahun? 14 tahun. Grand Max digunakan mubeng-mubeng bentino 14 tahun. Niku kata montir-montir, kata tukang bengkel niku mus kudune remuk. Ra iso obah meneh. Spare part-e kudu diganti kabeh. Tetapi yang terjadi di ambulanmu tempel ini, orang-orang pada heran, para montir, para tukang bengkel pada heran. Kok iso? Ini selama 14 tahun nggak tahu ganti apa-apa dan ini masih oke, masih bisa jalan. Karena apa? Karena barokah itu tadi. Karena barokah itu apa? Al barokatu ziyadah fil khair. Jadi barokah itu adalah ziyadah, tambahan dalam kebaikan. Nah, ini dalam tambahan dalam kebaikan dalam ambulanmu ini tadi, yaitu tadi usih kena dinggo meskipun 14 tahun lamanya ngerasa dadak ganti aneh-aneh. Jadi meskipun itu sudah beribu-ribu kilo ditempuh, ini tetap ampuh. Nah, ini barokah. Jadi barokah itu nyoto nih, adanya itu sangat nyata di depan kita dan kita jarang merasakan, dan kita mungkin yang jarang kita bertadabbur untuk iki jane barokah, iki jane barokah. Jadi seperti itu. Baik, itulah ahkamul basmalah. Itu adalah ahkamul basmalah yang kita kita bahas pada minggu ini. Nanti akan selanjutnya kita bahas pada minggu depan ahkamul hamdalah dan lain sebagainya dalam kitab ini. Baik, monggo jika ada pertanyaan. Jadi wajib dibaca ketika sholat. Oke. Kalau tidak baca berarti sholatnya sah apa tidak? Menurut mazhab Syafi'i sholatnya mboten sah. Menurut saya. Jadi seperti itu. Karena Nabi Muhammad SAW niku nanti ngendika dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dari mana? Ayatun dari Al-Fatihah. Jadi seperti hadis nasnya seperti itu. Maka dari itu membaca bismillah wajib. Nek mboten dibaca itu juga enggak sah. Jadi seperti itu. Tetapi mazhab Maliki rapopo malah ngomong bahasanya bismillah itu makruh. Wah, iya mau bismillah kok makruh. Soalnya mazhab Malik beristidlal dengan bahwasanya Nabi Muhammad SAW qara'a suratul hamd. Qara'a suratul hamd, membaca surah Alhamdulillah. Jadi awalnya Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Tetapi yang itu masyhur, pendapat yang itu kita pakai adalah ya yang dibaca malahnya mantan itu. Dan itu sesuai dengan jumhur yang ada di Indonesia mantan itu. Baik, nonton mulai. Kalau untuk di kamar mandi, Nah itu beda cerita. Jadi kalau di kamar mandi niku kita jangan berpikir bersorry. Jadi dalam hati mawon. Jadi jangan di kamar mandi jangan. Karena di kamar mandi itu kita jangan berpikir. Ampune maca Quran. Nah, itu enggak boleh. Jadi harus baca dalam hati mawon. Monggo, ada lagi? Sudah? Sampun? di luar ya, berarti sebelum masuk kamar mandi. Nah, betul.
bismillah di luar ngoten. Saged. Nggih. Jadi bismillah sebelum masuk kamar mandi. Nah, gitu. Ngoten. Kalau doanya habis itu ya di luar kamar mandi. Angge nek niku nggih. Ngoten. Betul. Jadi ngoten niku berdoa dan menghadap kiblat dan lain sebagainya. Ngoten. Jadi supaya napa pikir itu enggak masuk kamar mandi. Ngoten, ada yang lagi? Saya kira sudah nggih. Insyaallah minggu depan kita berjumpa. Insyaallah kita nanti monggo yang sudah ada minggu ini materi dipelajari baik-baik dan nanti minggu depan kita saged nulis insyaallah nggih. Nah, ngoten. Baik, sekian dari saya. Monggo kita tutup pangaosan wonten ing dalu punika sarana maos kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.